faslun, inilah sebuah fasal. Wa 'alaika bil iksari minar raja' wal khaufi. Wa 'alaika, dan berprinsiplah olehmu. Jadi kita disuruh berprinsip, wajib. Wa 'alaika, wajibkan dirimu. Wajibkan bil iksari minar raja'i wal khaufi, dengan memperbanyak minar raja, yaitu daripada harapan, suatu harapan. Wal khauf, dan juga perasaan takut. Ada sebuah harapan dan rasa takut. Kenapa tuh harapan dan rasa takut? Fa innahuma min asrafis samaratil yaqin. Karena keduanya tuh roja dan khauf. Fa innahuma, maka keduanya itu min asrafis samaratil yaqin. Bagian dari kemuliaan-kemuliaan buah dari sebuah keyakinan. Jadi itu merupakan sebuah hasil, sebuah efek buah dari sebuah keyakinan yang paling mulia. Jadi kalau kita mempunyai satu keyakinan yang paling mulia, maka nanti akan berbuah sesuatu yang menuju kepada rasa roja, harapan, wal khauf, dan takut. Sifat roja dan khauf ini, roja sebuah harapan yang besar, dan khauf sebuah rasa takut, itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan dalam kitab ini, waqad wasafallahu bihima, dan sungguh Allah telah mensifati, jadi mencanangkan sifat keduanya, yaitu sifat roja dan khauf. Allah canangkan, Allah sifatkan kepada siapa? Ibadahul sabiqin, kepada hamba-hamba Allah as-sabiqin, hamba-hamba Allah yang terdahulu. Artinya orang-orang yang soleh, yang terdahulu. Jadi mereka tuh orang-orang yang terdahulu, orang yang soleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, itu di dalam hati jiwa mereka itu punya rasa roja, harapan, wal khauf, dan juga rasa takut. Mereka punya. Kenapa tuh? Karena mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan segalanya. Yakin mengenai kebesaran Allah, yakin mengenai keagungan Allah, zat Allah, sifat Allah, dia yakin betul. Dan janji-janji Allah, dia yakin betul. Seperti itu. Sehingga ada roja dan khauf dalam jiwanya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faqala, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa asdaqul qailin, dan firman Allah itu adalah sebenar-benarnya sebuah ucapan. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara itu, kalau dikatakan faqala wa huwa asdaqul qailin, itu tidak boleh lagi kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Buang kata-kata itu asal bisa. Jadi pokoknya kita lagi sambutan tuh pidato. Alhamdulillah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa asdaqul qailin, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Jangan pakai auzu lagi. Kalau udah qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin, langsung kepada firman, langsung kepada ayat. Jangan kita mengucapkan auzu lagi gitu. Kalau kita mengucapkan auzu lagi, nanti siakul kalamnya akan cacat, berantakan. Kalau kita yakin, maka bisa menjadi kufur gitu. Kenapa? Karena Allah meminta izin, meminta perlindungan kepada Allah sendiri dari godaan setan. Qala berkata, siapa yang berkata? Allahu Allah. Nah, kata Allah, perkataan Allah itu adalah asdaqul qailin, sebenar-benarnya sebuah ucapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu Allah berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, aku memohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari godaan setan yang maha terkutuk begitu. Masa Allah minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk? Kan nggak bisa seperti itu. Makanya jangan sebut auzu lagi, apalagi pakai bismillah. Jangan kalau bisa. Gitu ya. Kenapa? Kalau jadi itu maf'ul qaul. Jadi auzu itu dudukannya jadi maf'ul. Dalam ilmu nahwu dikatakan maf'ul. Maf'ul dari mana? Qala berkata, siapa yang berkata? Allahu Allah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kok Allah berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ya, jadi seperti itu. Apa iya Allah minta perlindungan pada diri Allah dari godaan setan yang maha terkutuk? Enggak lah. Insya Allah minta perlindungan kepada dirinya sendiri dari godaan setan yang
terkutuk. Makanya dalam istilah ilmu nahwu dikatakan maf'ul qaul. A'udzubillah itu termasuk bagian daripada maf'ul, objek. Objek daripada fiil kata kerja qala. Artinya para mubalik yang pidato sering tuh gitu kan. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihim. Nah itu enggak usah a'udzu lagi, langsung aja. Qala Allahu ta'ala, ulaika allazina yad'una nah langsung. Qala Allahu ta'ala alif lam mim, langsung. Jadi jangan qala Allahu ta'ala a'udzu. Jangan begitu. Itu enggak syiakul kalamnya jadi berantakan, jadi enggak benar. Maknanya juga jadi berantakan, jadi enggak benar. Kedudukan-kedudukannya juga jadi salah. Enggak boleh. Jadi apa yang Allah katakan langsung pada firman. Qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala. Apa yang Allah katakan? Alif lam mim. Alif lam mim. Jangan apa yang Allah katakan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun itu bermaksud diri kita yang mengucapkan. Walaupun saya kan bermaksud mengucapkan diri saya yang mengucapkan. Nggak bisa karena dalam susunan kalimat itu salah dalam ucapan. Gitu. Makanya nggak ada dalam tulisan-tulisan kitab di kitab manapun nggak ada yang mengatakan qala ta'ala a'udzu, nggak ada. Qala ta'ala langsung ke firman. Nggak boleh gitu seperti itu. Baik dalam tulisan, lafadz maupun dalam lisan ucapan. Begitu ya. Jadi kalau kita nanti yang pada khotib, yang pada ceramah, yang pada pidato itu asal bisa kalau mengucapkan firman Allah, kalau dia sudah bilang qala ta'ala, jangan lagi mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan. Gitu ya. Langsung aja kepada firman atau kepada ayat. Qala ta'ala alif lam mim. Qala ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim langsung. Qala ta'ala qul huwallahu ahad. Seperti itu. Nah, begitu ya. Nah, oleh karena itu wa huwa asdaqul qailin. Faqala berkata, siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dan perkataan Allah itu asdaqul qailin, sepaling benar-benarnya sebuah ucapan-ucapan. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ulaika yang demikian itu tuh, mereka itu tuh. Jadi langsung potongan ayat nih. Apalagi ini potongan ayat, bukan di awal ayat, bukan di awal surat. Ini adalah ayat surah Al-Anbiya ayat 88. Itu kan berarti bukan ayat pertama. Apalagi ya jangan sampai kita baca bismillah. Gitu seperti itu. Kalau kita lagi baca Quran cukup tahu saja auzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina yad'una, begitu karena di tengah surat. Jangan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina. Jadi lebih baiknya langsung aja auzubillahi minasyaitonirrajim tanpa bismillah. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna, begitu. Itu lebih baiknya begitu, afdhalnya seperti itu. Nah, ulaika mereka itu allazina yaitu orang-orang. Kaum ya, allazina orang-orang yad'una yang menyeru, yang mengajak. Orang-orang yang mereka itu mengajak yabtaghuna ila rabbihim, untuk mencari ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Mencari al-wasilata, jalan, cara. Jadi mereka itu orang-orang yang mencari jalan, mencari cara menuju Tuhannya. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Yabtaghuna al-wasilata ila rabbihim, begitu kan. Menuntut, mencari menuju Tuhannya, mencari jalan, mencari cara menuju kepada Tuhannya. Cara jalan ayyuhum aqrabu, mana siapa saja di antara mereka aqrabu, yang paling dekat. Yang paling bisa mendekati, dekat kepada Allah. Wayarjuna, satu cari jalan, kemudian wayarjuna dan mengharap. Mereka itu mengharap rahmatahu, akan rahmat Tuhannya. Wayakhafuna, dan mereka merasa takut azabahu, akan azab Tuhannya. Kenapa itu? Inna azabar rabbika kana mahzura, karena sesungguhnya azabar rabbika, azab Tuhanmu, karena adalah azab itu mahzura, yang ditakuti, yang sangat ditakuti. Jadi mereka itu punya yarjun, punya harapan untuk dekat kepada Allah dalam rangka mencari rahmat Allah. Dan mereka punya khauf, ya khafuna. Ya khafuna tentang apa? Tentang azab Allah.
Emang kenapa azab Allah? Karena alasannya adalah inna azaba rabbika kana mahzura. Karena sesungguhnya azab Allah itu adalah sesuatu yang ditakuti, yang harus dijauhi, yang harus ditakuti. Begitu. Nah, inilah awal ya. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi, hadis yang tidak tercatat di dalam Al-Qur'an. Ana inda zanni abdi bi. Gitu. Ana adalah saya, adapun saya, kata Allah, inda zanni abdi, di sisi sangkaan hambaku. Artinya tergantung prasangka hambaku. Fal yazunna, perintah fal yazunna, maka berprasangkalah bi, kepada saya, kata Allah. Masya sesukamu, sebagai sekehendaknya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, masih hadis qudsi. Wa izzati, dan demi keperkasaan saya, keagungan, kemuliaan, keperkasaan. La ajma'u, saya, kata Allah, tidak pernah mengumpulkan, menyatukan, ala abdi, terhadap hamba saya, amna ini, akan dua rasa aman. Jadi saya tidak pernah mengumpulkan dua rasa aman kepada seorang hamba. Wala khaufaini, dan saya tidak pernah mengumpulkan, menyatukan dua rasa takut kepada seorang hamba. Jadi tidak ada dua rasa aman dan dua rasa takut yang saya kumpulkan kepada seorang hamba. Tidak pernah terjadi itu. Gambarnya bagaimana? In huwa aminani. Ada yang baca amanani, aminani. In huwa aminani, jika dia, seorang hamba itu, aminani, merasa aman kepada saya, kata Allah, dia merasa aman-aman saja, artinya tidak takut, lepas, cuek gitu loh. Fid dunya, di dalam dunia, kalau dia merasa aman kepada Allah pada masa kehidupan dunia, artinya cuek aja, nggak ada rasa takutnya kepada Allah, lengah, lalai. Kata Allah nih, akhaftuhu yauma ab'asu ibadi. Akhaftuhu, maka aku akan memberikan rasa takut. Yauma ab'asu, pada saat aku membangkitkan, mengumpulkan, hari kebangkitan maksudnya, ibadi, pada saat aku membangkitkan hambaku. Nah, kemudian yang berikutnya lah, wa in huwa khafani, apabila dia itu, seorang hamba itu, khafani, merasa takut kepada saya, kepada Allah. Di mana dia takut? Fid dunia, di dalam dunia. Artinya apa? Dia takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri deh. Kenapa? Karena selama dia hidup di dunia, itu tidak lepas daripada kontrol Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu tunduk kepada konsep-konsep Allah. Dia takut kalau dia melanggar akan terjadi begitu. Seperti itu. Kalau dia masuk pada perangkap-perangkap yang dilarang Allah, dia akan begitu. Dia takut itu. Di mana tuh dia takut? Di dunia, dalam dunia. Nah, kalau begitu berarti amantuhu, saya akan memberikan rasa aman. Yauma ajma'u ibadi, tatkala pada hari dikumpulkannya manusia. Di mana pada hari saya akan mengumpulkan seluruh manusia, seluruh hamba. Nah, begitu. Jadi maksudnya rasa aman, tidak mungkin seseorang itu punya rasa aman dalam dua tempat. Dua rasa aman tidak mungkin terjadi pada setiap orang. Dia aman, merasa aman di dunia, otomatis aman di akhirat. Kagak mungkin. Aman di dunia artinya dia itu lengah dari perintah Allah. Dan dia gampang banget untuk melakukan perbuatan maksiat, merasa tidak dikontrol oleh Allah. Berarti dia aman. Kagak mungkin dia aman seperti itu, dia juga aman di akhirat, ya mungkin. Kalau dia takut di dunia, takut pada aman di akhirat. Kalau dia aman di dunia, maka dia akan merasa takut di akhirat. Kenapa? Azab Allah sangat pedih. Pedih dari mana? Karena dia merasa aman ketika di dunia. Tenang-tenang aja hidup, nggak pernah ibadah, nggak pernah sedekah, nggak pernah mendekatkan diri kepada Allah.
membunuh, korupsi dan lain sebagainya, aman-aman aja. Nah, berarti aman di dunia, akan ada rasa takut di akhirat. Tapi merasa takut di dunia, maka akan ada rasa aman di akhirat. Seperti itu.